Saudara terkasih, biar di tahun yang baru ini kita semakin mengupgrade diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa terus dibawa naik, semakin hidup serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan baca sama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengupgrade diri. Demikian firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8, sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Saudara terkasih, di tahun yang baru ini, saudara, mari kita menjadi pribadi yang mengupgrade diri saudara. Saudara terkasih, kalau dunia selalu mengupgrade dirinya, ya, bahkan iblis juga dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, iblis terus mengupgrade ya dirinya untuk bisa menerobos ya manusia-manusia, bahkan sampai bisa mempengaruhi, bahkan menghipnotis setiap manusia, saudara. Lewat kecanggihan-kecanggihan teknologi yang orang dunia ciptakan. Saudara terkasih, kalau kita merenung zaman dahulu, ya saudara, kita tidak perlu saudara yang namanya bawa telepon kemana-mana saudara ya. Tapi sekarang saudara, bahkan handphone sudah seperti nyawa manusia. Saudara coba renungkan dalam hidup ini. Bahkan kita seringkali menganggap handphone ini jauh lebih penting dari Tuhan. Handphone jauh lebih penting dari keluarga kita. Handphone lebih penting saudara dari apapun. Saudara terkasih, dunia sudah semakin mengerikan. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada manusia yang tidak memerlukan handphone zaman sekarang saudara. Bahkan dari bukan anak orang dewasa, tapi dari anak balita saudara. Kalau mama mereka mulai kasih makan anak-anaknya, baby-babynya saudara ya, supaya babynya diam, tenang, dikasihlah handphone untuk lihat film-film saudara di YouTube saudara. Jadi keterikatan itu saudara ditanamkan dari sejak kecil, sejak bayi saudara. Ditanamkan untuk keterikatan dengan gadget, ditanamkan keterikatan dengan handphone saudara. Sehingga saudara sampai banyak orang sudah tidak memerlukan Alkitab karena ada Alkitab di dalam handphone. Saudara terkasih, perubahan yang seperti ini tidak disadari oleh banyak orang. Perubahan seperti ini saudara, sampai orang sudah tidak menganggap atau memerlukan Alkitab lagi saudara. Padahal saudara, semua itu tujuan daripada iblis adalah membawa manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Semakin meninggalkan Tuhan. Semakin tidak lagi sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan. Bahkan semakin tidak punya rema dalam hidup ini tentang Tuhan. Saudara, karena perbedaan itu sangat banyak saudara. Ketika kita harus pakai Alkitab kita dan ketika kita harus pakai gadget saudara. Ya, ketika kita pakai handphone saudara, akan ada banyak hal yang mengganggu saudara, mengganggu kita untuk konsentrasi dengan Tuhan. Ya, akan banyak pengaruh-pengaruh yang membuat saudara fokus kita ini jadi apa? Hilang, terputus dengan koneksi ilahi, dengan frekuensi surga. Karena banyaknya yang sedang lewat ya, ketika kita sedang mau melihat ayat firman Tuhan ya di handphone kita, bahkan ketika kita dengar ya ibadah lewat pagi hari ini,
banyak chatting, WhatsApp, apapun yang sedang lewat dan itu sangat mengganggu. Seperti saudara ketika saudara lihat TV, ya di tengah-tengah sudah tegang lihat film, tiba-tiba sponsor lewat, saudara ya. Setelah jeda berikut ini. Nah saudara terkasih, setiap apapun yang lewat, yang mengganggu, yang membuat jeda saudara, itu akan memutuskan koneksi kita dengan Tuhan. Itu akan sangat mengganggu kita dengan Tuhan. Itu spirit yang hari-hari ini saudara iblis hembuskan. Sebab itu saudara, kami sangat selalu mengingatkan, menganjurkan bahwa ketika kita beribadah, ayo pakai Alkitab kita saudara. Ya, pakai Alkitab kita. Kecuali kalau kita di kondisi yang tidak memungkinkan, ada di luar rumah atau kondisi yang tidak memungkinkan lah dan kita nggak mau pakai handphone. Ya, seperti saudara lihat YouTube, saudara pagi hari ini, mau tidak mau saudara pakai handphone. Saudara boleh pakai handphone, tapi saudara juga untuk membuka ayat firman Tuhan, saya sarankan saudara tetap pakai Alkitab. Karena begini saudara, pada saat saudara membuka Alkitab saudara, ketika ada message Tuhan, ada perintah Tuhan, ada pesan Tuhan, ada satu benih yang benar-benar menyentuh hatimu, kau bisa beri tanda. Dan disitulah awal atau tanda perjanjianmu dengan Tuhan. Saudara terkasih, dikatakan gini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu, semua, saudara. Tapi otomatis saudara, tidak otomatis itu tiba-tiba semua. Kenapa saudara terkasih? Apa yang membuat Tuhan punya satu perintah seperti ini? Karena Tuhan tahu semakin tahun, ya semakin akhir zaman, kondisi tidak semakin baik saudara. Kalau kita tidak punya keputusan untuk mempunyai jaga jarak dengan kesenangan dunia, dengan hawa nafsu dunia saudara, tidak membatasi hidup kita dengan kesukaan-kesukaan dunia, maka kita tidak akan pernah bisa mengejar hadiratnya. Seperti pujian tadi, dekat padamu itu rinduku. Dikatakan setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Nah saudara, kalau saudara pakai Alkitab ini, pakai Alkitab saudara, ini gak akan terganggu. Coba saudara kalau pakai handphone saudara, baru nyanyi, dekat padamu itu rinduku. Tiba-tiba saudara, WhatsApp masuk saudara ya, apalagi IG masuk saudara, pesan-pesan masuk, bahkan tagihan-tagihan masuk, itu mengganggu konsentrasi saudara ya. Tiba-tiba tagihan-tagihan saudara mulai masuk, kartu kredit mulai masuk, aduh gak jadi masuk hadirat Tuhan, puyeng saudara ya. Nah sebab itu saudara terkasih, sangat banyak hal untuk mengganggu kita dengan Tuhan ketika kita fokus saudara, ya dengan apapun yang menjadi sarana. Jadi saudara terkasih, apakah tidak boleh kita memakai sarana yang disediakan oleh Tuhan lewat dunia ini saudara? Apakah berdosa? Tidak saudara. Hanya tadi saya ingatkan bahwa kita harus punya keputusan untuk membatasi diri dengan apa yang menjadi kesukaan dunia. Saudara terkasih, berapa banyak orang yang sering kali udah capek, udah lelah. Begitu masuk tempat tidur, masuk kamar dan ada di tempat tidur, bukannya saudara tergeletak dan tidur, cium guling, cium bantal saudara, tetapi tetap ambil handphone saudara ya. Ini benar-benar ajaib saudara. Pada saat saudara dia bilang, aduh sudah capek, sudah lelah ya. Tapi begitu masuk kamar, begitu naik ranjang, tetap yang dicari siapa? Handphonenya saudara ya.
Saudara terkasih, bahkan orang sudah sakit pun saudara ya, kadang-kadang tetap maksa saudara dengan menjenguk atau mengejar hadirat handphone saudara ya. Kenapa saudara? Itu spirit yang mengikat. Saudara terkasih, hati-hati. Banyak tanpa sadar ada banyak hal yang sedang mengikat, menjerat setiap anak-anak Tuhan. Untuk apa? Step by step menjauh dari Tuhan. Bahkan saudara, sampai-sampai sudah menghilangkan kebiasaannya bergaul dengan firman Tuhan lewat Alkitab. Nah saudara terkasih, gaya hidup yang seperti itu harus kita tinggalkan di tahun baru ini saudara. Kita benar-benar mau mendekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan mengejar hadiratnya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saudara, bagaimana kita bisa mendekat sampai mengejar hadiratnya kalau kita terlalu terikat dengan handphone saudara. Terikat dengan kesukaan-kesukaan dunia, terikat sekali dengan kesibukan-kesibukan dunia sehingga membuat kita enggak pernah bisa punya waktu untuk sejenak saja dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, di akhir zaman ini banyak hal yang sudah iblis hembuskan untuk manusia. Kehilangan fokus yang prioritas. Banyak manusia dialihkan saudara dengan hal-hal yang menjadi kesukaan dunia. Saudara terkasih, sebab itu waspada. Dikatakan kita harus mengejar hadiratnya. Tanpa mengejar hadiratnya, bukti kita enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, ketidaksungguhan kita, ketidakseriusan kita, itu membuat Tuhan juga tidak mood dengan kita saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, biarlah hati dan keinginan kita tentang cinta akan dunia ini belajar untuk setiap hari mulai dipenggal dan dipenggal. Ya, saudara, hidup ini harus punya pilihan dan keputusan untuk ingin yang terbaik. Dikatakan di sini saudara, ya, ayat 8, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, Tuhan mau kita menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Supaya apa saudara? Kita bisa mengenakan manusia yang baru. Ingat saudara, dalam hidup ini secara roh kita tidak bisa memakai dua jubah. Jubah dosa dan jubah Tuhan. Ya. Kita harus pakai satu jubah. Artinya dalam hidup ini harus ada keputusan untuk meninggalkan hidup kita yang lama dan mengenakan manusia baru. Saudara, bukan berarti tiba-tiba bim salah bim kita berubah. Tidak, artinya punya keputusan untuk bertobat setiap hari. Hidup di-upgrade saudara sama Tuhan setiap hari. Untuk terus dibersihkan. Ya, terus untuk dimurnikan. Miliki keputusan dengan mengatakan Tuhan ini aku. Aku ingin mengejar hadiratmu. Saudara, mengejar hadiratmu bukan ketika saudara hanya memuji menyembah Tuhan. No. Penyembahan yang sesungguhnya dan penyembahan sejati itu adalah ketika engkau punya keputusan untuk mau hidup dengan kuasa firman dan melakukan kematian daging setiap hari, setiap saat. Itu namanya mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan bukan cuma nyanyi saudara. Bukan cuma menyembah secara mulut. Tetapi hidup ini yang harus setiap hari punya keputusan untuk berjalan dalam didikan Tuhan. Untuk berjalan dalam setiap tuntunan Tuhan. Untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dipimpin Roh Kudus saudara. Maka engkau dan seisi keluargamu akan berbahagia. Saudara yang terkasih, mengenakan satu jubah itu bicara keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa saya mau terus hidup dalam pertobatan.
Tentu saja jangan memakai kekuatan saudara, jangan memakai pikiran saudara, tetapi bagaimana engkau menjadi pribadi yang terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Belajar terus menyentuh setiap hati Tuhan, belajar untuk terus mengejar hadiratnya, membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Lewat saat teduhmu, membangun keintiman dengan Tuhan, lewat komitmenmu untuk selalu berbuat kebaikan, membangun keintiman dengan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang menjamah setiap orang dengan kasih. Mengejar hadirat Tuhan lewat setiap perkataanmu yang selalu membangun orang lain. Itu namanya mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan lewat setiap integritas yang kau lakukan di dalam segala aspek. Baik itu di pekerjaan sekuler maupun pekerjaan yang secara rohani. Itulah tanda orang-orang yang mengejar hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, bicara tentang hal yang rohani, tidak boleh mengesampingkan yang jasmani saudara. Karena yang jasmani itu adalah efek dari apa yang rohani saudara. Sesungguhnya apa yang di tubuh kita ini saudara, di jasad kita, di tubuh kita, di jasmani kita, itu efek dari apa yang ada di dalam rohani kita. Kalau rohani kita ada rohani yang dewasa, yang kuat, maka yang di jasmani ini akan mengikuti saudara. Bu, apakah bisa terjadi ketika di rohaninya tidak kuat, tetapi di jasmaninya pura-pura kuat? Bisa saudara. Tetapi tidak punya pondasi kekuatan, tidak ada dasar kekuatan, dan itu seperti membangun di atas dasar pasir, sehingga ketika ada badai, ada cobaan, maka semuanya yang berpura-pura itu akan roboh saudara. Saudara terkasih, kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi pada saat kita terjepit, pada saat kita mengalami tekanan, bahkan pada saat kita sendiri, semua yang kita bangun dengan kepalsuan itu akan roboh saudara. Tapi kalau kita bangun di dalam Tuhan, yang dimana sumbernya adalah kasih dan kebenaran, seberapapun itu saudara, dia akan punya pertahanan. Sebab itu saudara terkasih, cintailah hatimu mengejar Tuhan dengan melakukan didikan Tuhan. Cintailah didikan Tuhan dengan hidup bergaul dengan firman-Nya. Dikatakan mengenakan manusia yang baru. Ya, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara terkasih, hidup ini adalah sebuah proses. Yang saya katakan tadi, kita tidak boleh memakai dua jubah. Kita harus punya keputusan hanya pakai satu jubah, yaitu jubah kebenaran dan kasih Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Jubah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu harus ada dalam diri kita. Bukan jubah-jubah dunia. Artinya, jubah itu bicara keputusan, kehidupan yang dimana saya akan hidup di dalam setiap kebenaran Tuhan. Hari ke hari yang di sini dikatakan terus menerus diperbaharui, menghadapi dan melakukan setiap proses didikan Tuhan, mencintainya bahkan saudara. Ya, artinya satu jubah ini bukan tiba-tiba saudara bisa menjadi orang yang tiba-tiba berubah. Tidak, tapi pakai satu jubah dan terus jalani setiap proses demi proses yang membawa kehidupan kita semakin memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa sih saudara gambar kaliknya ini? Yaitu gambaran Kristus. Gambaran Kristus seperti apa saudara? Gambaran Kristus seperti ketika dia ada 3,5 tahun di dunia ini, dia memberikan contoh-contoh kehidupan yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Yaitu teladan daripada Kristus saudara. Teladan Kristus yang termulia, terbaik adalah kasih dan pengorbanan. Saudara, hidup ini harus selalu meletakkan yang namanya pengorbanan kasih. Yang dasarnya
adalah kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran menurut pikiran kita. Bukan kebenaran menurut diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak berhati-hati, akan ada banyak penyesatan-penyesatan yang menyatakan kasih, tapi itu bukan daripada Tuhan, tapi itu hawa nafsu. Tapi itu juga karena pencitraan. Karena apa? Motivasi. Saudara terkasih, mari segala sesuatu yang kita lakukan harus dasarnya itu adalah kebenaran karena Tuhan. Ayat 12 dikatakan begini saudara. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ingat ya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, yang dikhususkan saudara. Saudara, ada satu peristiwa cerita daripada Esther ketika dia sebelum menjadi ratu untuk dipilih sang raja. Esther ini harus mengalami yang namanya proses untuk apa? Ditahirkan, disucikan saudara ya. Selama 1 tahun saudara, Esther dibersihkan. Sampai pada saat waktunya tiba, Esther harus menghadap raja. Saudara terkasih, di antara Esther ada banyak mungkin ratusan ribuan ya, wanita-wanita cantik yang juga sama dikuduskan, dikhususkan, ditahirkan, sama-sama dibersihkannya. Tetapi yang memikat hati raja adalah Esther. Hanya satu orang adalah Esther. Karena apa saudara? Mereka kebanyakan hanya dibersihkan secara daging, secara lahiriah. Tapi mereka tidak membersihkan dirinya secara batiniah. Saudara, banyak orang hanya membersihkan secara lahiriahnya, tapi mereka tidak membersihkan secara batiniahnya. Padahal dalam hidup ini saudara, yang terpenting adalah membersihkan batiniah kita, maka yang lahiriah akan mengikuti. Jadi saudara, jangan saudara mengesampingkan, jangan saudara meremehkan, jangan saudara tidak mengindahkan atau mengabaikan yang namanya dibersihkan secara batiniah kita. Batiniah itu bicara manusia roh kita, manusia batiniah kita, manusia jiwa kita, manusia roh kita. Itu harus dibersihkan, harus terus di-upgrade saudara. Ya, karena kalau saudara tidak mengupgrade diri, saudara tidak akan mengerti namanya tanda zaman. Saudara tidak akan mengerti pergerakan-pergerakan Tuhan. Saudara akan terus dikelabui dan dibutai oleh apa? Semua kesukaan-kesukaan dunia yang membuat saudara terlempar dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, di tahun yang baru, kita mau tinggalkan semua kebiasaan kita yang lama. Kebiasaan yang tidak bisa menghormati Tuhan, ibadah dengan tidak bisa duduk diam, berjalan sana sini, ibadah dengan sikap yang tidak menghormati Tuhan. Bahkan setiap nasihat-nasihat yang Roh Kudus bicara di hati kita, kita abaikan, kita remehkan, kita anggap enteng. Saudara, semuanya itu tentang pembersihan manusia batiniah kita, manusia roh kita. Kita harus memperhatikan jauh lebih sungguh-sungguh, lebih dewasa. Jangan kita hanya fokus dengan manusia jasmani saudara. Manusia jasmani ini ujungnya akan apa? Terkubur saudara. Dan menjadi apa? Tanah. Tapi manusia rohani kita, manusia jiwa kita akan naik dan pulang ke surga. Kembali kepada pemiliknya. Kalau kita menjadi orang yang seperti Esther. Dibersihkan jasmaninya dan rohaninya. Dibersihkan lahiriah dan batiniahnya. Saudara terkasih, tahun-tahun ini akan banyak kesusahan, akan banyak tantangan, tidak semakin mudah, tidak semakin baik. Bagi siapa saudara? Bagi orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi buat orang-orang yang hatinya bukan mendekat, melekat dengan Tuhan, dia akan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Jadi saudara terkasih, mari sekali lagi, jangan hanya fokus yang lahiriah, tapi lebih fokus dengan yang batiniah.
fokus kepada setiap kebutuhan manusia roh kita. Karena banyak anak-anak Tuhan sedang mengalami yang namanya busung lapar secara rohnya. Banyak kelaparan di rohnya. Sampai ayat firman Tuhan aja nggak ada yang ingat, nggak ada yang hafal ketika apa? Ada intimidasi menyerang, ada tekanan-tekanan iblis menyerang saudara. Dan banyak manusia, bahkan anak-anak Tuhan menjadi lemah dengan apa? Serangan-serangan intimidasi. Tetapi orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, apapun yang iblis katakan, dia balikan itu dengan apa? Melemparkan senjata-senjata firman Tuhan. Karena apa? Hidupnya bergaul dengan firman Tuhan. Hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, hidup yang melekat dengan Tuhan itu adalah hidup yang bergaul dengan firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bergaul dengan Tuhan kalau kita tidak bergaul dengan firman. Gak cukup saudara cuma memuji menyembah Tuhan. Gak cukup saudara. Landasan dasar harus firman. Ya. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, landasan dasar kedua adalah karena kasih. Ya. Dan yang ketiga, landasan dasar kita melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, landasan dasar dari semua yang kita lakukan harus berdasarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan landasan kebenaran semua yang kita lakukan kedua adalah karena kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Yang ketiga, landasan dari semua yang kita perbuat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, dikatakan di sini, ya, ayat yang ke-12 tadi, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya. Karena kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, dikatakan setelah dikuduskan, dipilih, dikuduskan dan dikasihinya. Artinya apa? Ketika Tuhan itu mengasihi kita, dia sedang mengimpartasikan dirinya sendiri, saudara. Allah sedang mengimpartasikan dirinya sendiri saudara di dalam diri kita. Ketika kita saudara mengalami namanya kasih Tuhan sampai penuh, ya, kasih Tuhan itu enggak boleh cuma cukup atau pas-pasan saudara. Kalau kita punya kasih Tuhan cuma pas-pasan, cuma cukup saudara, maka kita enggak akan bisa menyalurkan kasih itu. Saudara, banyak orang menyalurkan kasih Tuhan tetapi seperti gelas yang tidak penuh saudara. Mungkin hanya 1/4, ya, 3/4, saudara, setengah. Dan dia salurkan kepada orang lain. Sehingga pada saat dia salurkan, maka dalam dirinya kosong saudara. Sehingga apa? Ketika dia kosong, ini akan membahayakan hidupnya. Saudara terkasih, seperti 5 darah bijak dan 5 darah bodoh. Mengapa ketika 5 darah bodoh ini minta minyak kepada 5 darah bijak? 5 darah bijak ini tidak memberikannya saudara. Karena dia tahu ketika dia memberikannya, maka dia sendiri akan kekurangan saudara. Saudara, artinya hidup ini saudara, ada saatnya di mana kita tidak bisa lagi memberikan. Pada saat seperti apa saudara? Pada saat nanti Tuhan datang kedua kalinya. Kita menyongsong Raja. Kita enggak lagi bisa untuk berbagi. Kesempatan, waktu sudah habis. Ketika kita mencari lagi, berbalik kepada dunia, sudah enggak bisa kita kembali kepada Tuhan. Saudara, kenapa 5 darah bijak ini tidak memberikan minyaknya? Karena mempelai sudah datang. Artinya apa? Enggak ada lagi waktu untuk memberi. Karena apa? Waktunya sudah habis. Kalau pada saat itu dia memberi, ya, pada 5 darah bodoh ini, dia tidak akan bisa sampai kepada Raja. Karena apa? Raja sudah datang, pintu sudah terbuka. Saudara yang terkasih, ada waktunya nanti kita tidak lagi bisa melakukan hal-hal tentang kasih, tentang kebaikan. Karena apa? Pada saat Tuhan datang kedua kalinya, sudah tidak lagi fase memberi, tapi fokus menyambut Sang Raja.
Jadi saudara terkasih, selagi masih ada waktu, ayo lakukan yang terbaik. Upgrade hidupmu dalam pertobatan. Saudara, kalau di sini dikatakan ya, buanglah semua itu, matikan dalam dunia percabulan kenajisan. Saudara, percabulan di sini, kenajisan ini bukan hanya secara daging saudara. Tapi ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita tidak punya iman, ketika kita harus mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita hanya berharap dan mengandalkan pikiran kita, itu sama saja saudara kita berzina. Ketika kita tidak berpusat dengan Tuhan, itu namanya menduakan Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, itu juga percabulan secara roh. Saudara terkasih, bahkan ada orang-orang yang saya di mana beberapa hari ini, mereka konseling dengan saya ketika mereka mengalami yang namanya kena kuasa-kuasa gelap. Mereka tanya sama orang-orang pintar saudara. Dan saya katakan, Bu, kenapa lari kepada dunia, kepada orang-orang seperti itu? Itu sangat mendukakan Tuhan. Saudara, dia juga dengar, Tuhan juga dengar roh-roh seperti itu. Saya bilang sama ibu itu, Bu, jangan sekali-kali dengar ya semua yang bukan daripada Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Karena itu akan sangat mempengaruhi pikiran ibu. Stop. Saya bilang, jangan sekali-kali dengar walaupun bukan ibu yang datang. Keluarga ibu yang datang. Cari tahu kenapa suaminya. Serangan apa? Benar-benar penyakit karena medis atau karena yang lain. Tapi kalau ibu menerima ya info-info itu, berarti secara tidak sadar hati dan roh ibu setuju dengan apa yang dia katakan. Ini sangat mendukakan Tuhan. Ya, saudara, jangankan pergi ke tempat paranormal, dengar saja dari apa kata mereka, itu tidak boleh. Saudara terkasih, mari hari-hari ini kuasai diri dan jadi tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita benar-benar bisa fokus dengan Tuhan, supaya kita bisa mengupgrade hidup kita dengan Tuhan. Ingat, penyembahan yang sejati bukan hanya nyanyian, pujian, penyembahan secara mulut, tapi hidup yang terus dimatikan secara kedagingan. Hidup yang melakukan pertobatan demi pertobatan, hidup yang tidak terikat dengan handphone. Saudara, kalau saudara untuk buka Alkitab saja 5 menit, saudara akan susah. Tapi kalau untuk handphone, saudara lihat YouTube, saudara lihat Instagram, Facebook berjam-jam, saudara akan penuh dengan kerelaan dan sukacita. Saudara, hati-hati. Akhir-akhir ini, siapa yang mengikat hati kita, menjerat hati kita untuk menjauh dari Tuhan? Apakah handphone saudara, atau kesibukanmu, atau hobimu? Saudara, kenali siapa yang mendominasi hati kita, roh kita, bahkan pikiran. Siapa yang menguasai pikiran kita? Apakah itu hikmat Tuhan karena firman, atau roh-roh jahat yang terus mengintimidasi dengan hal-hal yang negatif? Saudara, kau punya hak memutuskan siapa yang bisa kau terima sebagai tamu Tuhan dalam hidupmu, dalam rohmu, dalam pikiranmu, saudara. Bahkan dalam pendengaran serta pandanganmu. Kalau itu semua dari dunia dan terlalu besar volumenya, tidak heran kau akan terus digulung dengan yang namanya badai-badai yang dari dunia. Kau akan terus digulung dengan yang namanya jeratan, ikatan-ikatan dunia. Tapi ketika yang kau konsumsi, yang mendominasi hati pikiranmu lebih banyak apa yang Tuhan katakan, maka roh Tuhan yang akan membuat engkau kuat dan punya kuasa untuk membalikan keadaan. Saudara yang terkasih, mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari mengupgrade hidupmu, jangan lagi hidup seperti yang lama, tapi hidup yang mulai ambil keputusan untuk mengupgrade diri, membaharui diri dengan bagaimana cara saudara terus membawa penyembahan-penyembahan sejati di hadapan Tuhan lewat
Hidup bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman dengan kuat. Jadilah hamba yang setia, saudara, di dalam segala perkara. Jangan jadikan Yesus kebutuhanmu, tapi jadikan dia pribadi yang kau kasih, kau cintai. Jadikan dia yang utama dalam hidupmu, maka engkau akan tinggal dengan tenang. Engkau akan tinggal dengan damai sejahtera. Bahkan sayap anugerah Tuhan membawa engkau terbang kuat seperti burung Raja Wali. Sebab ketika engkau melekat dengan hati Tuhan, engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu. Bahkan dikatakan Tuhan berperang ganti engkau. Engkau hanya berdiam saja. Yang terakhir, saudara, ayat 22 dan 23. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan darah Yesus lewat kematiannya, sehingga saudara ditempatkan di tempat yang kudus, sehingga saudara tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan sebab itu saudara, bagian daripada kita dikatakan harus bertekun di dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan. Bahkan dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser, saudara. Coba renungkan berapa banyak saudara sudah mulai tergeser imannya, sudah mulai tergeser kesetiaannya, sudah mulai tergeser hatinya dari Tuhan. Saudara, mari kembali ke frekuensi ilahi. Kalau saudara pasang radio, saudara mau cari gelombang atau frekuensi tertentu. Ketika frekuensi tidak tepat, maka suara itu menjadi double, saudara. Tapi ketika itu tepat, maka saudara akan mendengar dengan jelas. Saudara kembali ke frekuensi ilahi, kembali ke hati Tuhan. Mari miliki penyembahan yang sejati, yaitu hidup yang terus di-upgrade melakukan firman Tuhan dengan kuat, saudara. Bagaimana supaya kuat? Hiduplah bergaul dengan firman Tuhan. Jadi saudara terkasih, jangan tinggalkan kebiasaan saudara untuk membaca firman Tuhan. Jadikan dia ini buku kehidupan. Bahkan ini buku memori segala perjanjianmu dengan Tuhan. Air mata, sukacita, semua ada dalam kisah ceritamu dan cerita Tuhan lewat Alkitab ini. Saudara terkasih, maka disitulah bangunan saudara akan kuat kokoh. Kalaupun ada badai-badai dalam hidup ini, saudara akan bukan hanya bisa bertahan, tapi terbang bagai burung Raja Wali, menikmati badai, dan engkau menang. Amin. Mari kita akan tutup Alkitab kita.